Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwata fillah, malam ini kita kembali di dalam majelis ilmu yang akan melanjutkan pokok-pokok keimanan. Kita akan teruskan bagaimana tauhid uluhiyah ada sebuah karakteristik orang-orang yang muwahhid dan orang-orang musyrikin dalam uluhiyah. Nah, disinilah bagaimana yang akan kita jadi pembahasan di dalam syarah Ushulul Iman. Allah menjadikan karakteristik para malaikat dan nabi, firman-Nya dalam surah Al-Anbiya yang dimana malaikat itu la yastakbirun, tidak mempunyai rasa aku an ibadih, untuk mengabdi, ya, untuk menyembah, untuk beribadah. Wala yastahsirun, dan tidak punya rasa letih itu malaikat, ya. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Itu bagaimana karakteristik dari malaikat, ya, yang selalu taat, beribadah, mengabdi kepada Allah. Dan tentunya juga para nabi juga diantaranya. Walaupun tentunya kita tahu bahwa para nabi juga ya manusia, melakukan kesalahan, tapi mereka bagaimana tetap dakwah mereka adalah tauhid, agar manusia senantiasa mengabdi padanya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Itulah dakwah para nabi, sehingga jelas bagaimana ketaatan mereka di dalam berdakwah yang mereka wujudkan dengan ibadah. Maka inilah yang tentunya menjadi cerminan bagi kita. Tentunya kita sebagai seorang dai, ya, maka kita harus introspeksi pada diri kita, sudahkah mengamalkan ini, ya, gitu. Ongkoh seorang dai, ya, khotib, ya, subuhna keberangan, ya, gitu. Atau salat berjamaahnya susah, ya.
atau memiliki lisan yang kurang baik, memiliki hati yang kotor yang tidak mudah memaafkan. Ini belum mencerminkan seorang dai atau ya seorang pengajar, seorang guru. Dan ini memang banyak di kita ya. Mereka ingin muridnya hafiz, terus ya. Mereka ingin muridnya punya kemampuan bahasa Arab, tapi mereka sendiri tidak mau belajar tahsin, ya. Tidak mau belajar Al-Quran. Ya gimana mau mewujudkan hal tersebut ya. Sedangkan guru itu kan cerminan bagi murid. Nah inilah bagaimana dakwah para nabi mereka wujudkan dengan amal perbuatan, bukan hanya sekedar ngoceh ya, sekedar ngomong ya, ngodok ya, ngomong doang ya. Tidak ada amalan. Ini sebuah pembelajaran buat kita ya. Apalagi kita punya amanah ya. Jangan dilihat siapa yang mendengarkan kita ya, tapi dilihatlah dari amanah yang Allah berikan pada kita. Itu amanah dakwah kan amanah yang berat, amanah yang besar gitu ya. Bagaimana Nabi Ibrahim dia dakwah tauhid itu ya. Iya, sampai meninggalkan ayahnya. Nabi Muhammad berani menentang Abu Thalib, walaupun ya Abu Thalib membelanya juga tuh. Tapi di akhir hidupnya beliau berani untuk supaya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Tidak, itu tidak ya. Ya dia masih gengsi gitu ya. Ucapkan la ilaha illallah. Iya. Pada Abu Lahab Nabi Muhammad bagaimana tetap ketika dakwahnya bertentangan dengan keluarganya sendiri, tapi bagaimana inilah amanah ya. Akan waktunya mungkin yang sedikit ya. Hanya karena dakwah punya waktu yang sedikit misalnya. Ya inilah memang jalan yang Allah tunjukkan untuk kita. Ya. Gitu. Ada si Amah gitu ya. Yang ngaji-ngaji we gitu. Caket ke keluarga kurang ya gitu. Misalnya pulang selalu misalnya jam pada Isya, selama pada Isya jam berapa ya? Berangkat jam 6, pulang pada Isya. Demi apa? Berdakwah, ya, mengajarkan. Karena itu amanah besar sebenarnya kan. Karena kepada Allah itu harus totalitas ya. Sedangkan keluarga itu prioritas. Beda tingkatan. Apalagi dalam masalah dakwahnya itu ya, itu amanah yang besar. Inilah jalan yang ditunjukkan Allah pada kita. Ya. Itu. Jangan sampai menyesal dalam amanah ini. Itu. Atau mengeluh. Ya. Seberat-beratnya ujian yang diterita oleh para nabi, tapi tidak ditemukan mereka mengeluh
seperti zaman sekarang lah gitu. Ya. Nah itu ya. Bagaimana konsistennya gitu ya. Orang-orang yang bertauhid, maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang menyombongkan diri. Innal ladzina yastakbiruna an ibadihi sayadkhuluna jahannama dakhil. Atau bagaimana beberapa riwayat ya, dakhirin itu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina atau kekal ya gitu. Nah itu celaan kepada orang yang sombong ya, yang menyombongkan diri. Juga menjelaskan hambanya dengan penghambaan kepadanya ya, ada orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat atas penghambaan ia yang sebenarnya kepada Allah ya. Di dalam surah Al-Insan ayat 6 ya. Ayana yasrabu biha ibadullah yufajjirunha tafjira. Yaitu mata air dalam surga ya, yang diminum oleh siapa? Ibadullah ya, oleh hamba-hamba Allah. Yufajjirunha tafjira, yang mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Surah Insan. Ini menjelaskan bagaimana hambanya yang benar-benar menegakkan, yang menerapkan tauhid uluhiyah di antaranya. Dan juga firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama waladina yabituna rabbihim sujada wa qiyama. Dan hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih, Ibadur Rahman, itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka ucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Itulah hamba Allah. Dalam surah Al-Furqan ayat 63. Bagaimana perkataan-perkataannya adalah perkataan yang mulia ya. Tidak hanya asal capluk, asal ceplos di zaman sekarang itu ya. Ya, tua muda sama saja lah gitu. Ya. Perkataannya ya gitu aja gitu ya. Enggak manfaat banget ya gitu. Tidak berfaedah ucapannya. Ada yang bully, ada yang gibah, ada yang sembarangan menuduh,
Itu zaman sekarang tuh ya. Dosa besar itu. Iya, dosa besar. Jadi ini ucapan-ucapan yang niscaya tidak akan diucapkan oleh hamba-hamba Allah. Ucapan yang keji ya. Ucapan yang buruk. Mereka itu rendah hati ya. Tapi kalau ada orang jahil yang menyimpang mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dalam riwayat yang lain, beliau rahimahullah, maksudnya Al-Utsaimin menyebutkan, ketahuilah bahwa kefakiran hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam mengibadahi tanpa menyekutukannya dengan suatu pun tidak bisa diserupakan dengan apapun. Namun dari sebagian sisi seperti kebutuhan jasad terhadap makan dan minum, meskipun di antara keduanya amat banyak perbedaan. Sungguhnya hakikat hamba, hati dan rohnya tidak akan baik kecuali dengan menuhankan Allah yang tiada ilah selain Dia. Tidak akan tenang di dunia kecuali dengan mengingat. Dia akan menemui siapa yang berupaya sungguh-sungguh menujunya, maka mau tidak mau sudah pasti akan menemuinya. Dan tidak ada kebaikan kecuali dengan bertemu dengannya. Jika hamba mendapat kelezatan dan kesenangan dari selain Allah, itu tidak akan abadi ya. Kelezatan yang sementara ya, fana. Hanya berpindah dari satu jenis ke jenis yang lain ya. Pindah dari orang yang satu ke orang yang lain ya. Dan nikmat yang dirasakan hanya pada sebagian waktu dan keadaan tertentu. Tak jarang yang menikmati dan mencicipi kelezatan yang tidak merasakan kenikmatan dan kelezatan tersebut, bahkan hanya akan menyakiti saja. Keberadaan kelezatan itu ya kepada dunia misalnya, kepada harta, justru mudaratkan. Adapun dari Tuhannya, Dia akan mendapatkannya dalam segala kondisi, setiap saat dimanapun berada. Keagungan Allah selalu bersamanya. Karenanya, yaitu Imam kita Nabi Ibrahim Al-Khalil mengatakan bahwa, nantinya ada penjelasannya ini ya, saya tidak suka kepada yang tenggelam ya, maksudnya kepada ilah yang disembah pada ilah yang disembah selain Allah ya gitu. Nanti ada penjelasannya apa itu tidak suka yang tenggelam ya. Itu saja dahulu. Walafikum walafiminkum. Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbana atina fil akhirati benar. Aku qul hada wa astaghfirullah li wa lakum. Walafiminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.